Hai nakama, Joy Boy the Library of Nika is here. Nah, dengan keadaan sekacau ini, Im sama itu harusnya waspada nih. Tiga orang yang saling terkait satu sama lain ini. Bahkan Guru Setan Baron juga sudah mengkonfirmasinya, salah satunya itu jika dia bisa menghancurkan sebuah negara loh. Ya bayangin aja sob, dia itu bisa menjadi sosok raksasa dunia baru. Cerita bagaimana Egghead sendiri sudah menjadi momen krusial sekarang ini. Dan dunia baru dihebohkan pesan dunia akan tenggelam tuh. Kekacauan terjadi tak hanya dunia, tetapi dari kubu di Parijua sana. Nah, ancaman itu salahnya datang berkaitan dengan kubu revolusioner sebagai pilar utamanya kan. Itu semuanya terhubung kepada para keturunan pemimpin mereka. Wah, ini bakal menjadi sesuatu yang menarik sih. Yuk kita bahas mulai dari sini. Nah, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai bentuk support kalian semuanya untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangan itu. Nah sob, menurut kalian dalam minggu-minggu ini apa yang paling banyak ditunggu aksinya di Final Saga Egghead? Dan siapa orang-orang yang selalu diincar oleh para Gorosei di pulau yang relatif sudah hancur itu? Ya, ini ada 3 nama ya. Yang paling populer sekarang ini adalah Monkey D. Dragon. Yang paling diincar Gorosei di Egghead ini selain Nico Robin adalah Monkey D. Luffy dan juga Jewelry Bonnie. Ya, itulah 3 nama yang berpotensi tak hanya menggertak para angkatan laut pemerintahan dunia, tetapi mereka itu bisa menenggelamkan sebuah negara. Im sama Gorosei dan para aliansi harus bersiap menghadapi mereka jika bersatu nih. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa mereka dan saling terkaitkah di antara satu sama lain? Jelas sob, ini saling terkaitan dan pilar utama di sini adalah kubu Revolutionary Army. Sejak awal pasukan itu dipimpin oleh 2 orang pembesar mereka kan, Bartholomew Kuma dan juga Monkey D. Dragon sebagai intinya. Nah, Kuma sendiri sudah kembali ke Egghead kala itu dan mengacak-acak karyanya hanya demi menyelamatkan putrinya Jewelry Bonnie. Kuma bahkan juga menyelamatkan Luffy dari berbagai masalah dari awal pertemuan mereka hingga di Egghead kali ini loh. Tetapi Kuma akhirnya tumbang sebagai pasifista karena setelah Guru Seisen Ethan Baron yang mengurusnya mengamuk kala itu. Setelah itu hingga masuki awal Mei ini, satu nama yang selalu diharapkan akan segera muncul di Egghead jelas itu adalah Monkey D. Dragon. Meskipun semuanya belum tahu kebenarannya, pria yang dianggap sebanding jika menghadapi salah satu Gorosei sendiri. Dragon ditunggu pasalnya dia itu teman baik Vegapunk yang terancam nih. Putranya ada di sana ingin mencoba kabur dan putri temannya juga berada dalam bahaya besar. Dengan hal itu, masa iya Dragon gak datang ya? Kubu Revolutionary Army yang sebenarnya menjadi organisasi pertama kali yang mengetahui kebenaran kebohongan pemerintahan dunia itu bahwa kursi kosong di singgasana sana adalah milik Im sama. Mereka semuanya tahu akan hal itu dan sebelumnya kelompok ini sudah mengobrak-abrik Holy Land sana loh. Sungguh momen bersejarah bagi mereka sendiri. Lalu bagaimana Luffy dan Bonnie dianggap akan mampu menghancurkan sebuah negara dan mereka membenci pemerintahan dunia sejak awal. Gini, ingat ya, bahwa sejak awal Bonnie dan Luffy itu memang ada sedikit kesamaan. Bahkan Bonnie dari dulu selalu didoktrin dan percaya akan adanya sang dewa matahari bernama Nika. Dia membayangkan melihat sendiri dan teman sang Nika itu, dan akhirnya ia sudah tahu dan merasakan berkat Luffy berubah ke mode itu. Nah, mungkin gak nih malah Bonnie itu akan ikut Luffy pada nantinya karena dia selalu mengidolai Nika sejak usia dini. Bahkan bisa dibilang ya, meskipun Bonnie bukan pengguna karet, elastisitas tubuhnya itu bisa hampir sama seperti Luffy loh. Dia seperti pengguna karet pula. Tak jarang dia melakukan teknik seperti Kapten Mugiwara itu. Nah, yang mengesankan dia juga mampu meniru teknik Luffy untuk menjadi raksasa. Ini orang kayaknya sudah menjiwai pertempuran Nika nih, karena tekniknya juga identik dengan hal tersebut. Hanya membedakan sayangnya ketika dalam mode ini Bonnie tak berubah warna rambutnya jadi putih dan atribut Nika ada padanya. Kalau ya, ini orang udah kayak Nika versi wanita sih. Nah, di chapter sebelumnya 1113 kita melihat sendiri ya jika Gorosei Ethan Baron itu mengatakan seperti ini. Meski usianya sepertinya muda, gadis ini lebih tua dari yang kalian bayangkan. Dia itu bisa menjadi ancaman karena dia mampu menggulingkan sebuah negara. Jewelry Bonnie, kau tak akan lolos dariku sekarang.
ayahmu sudah kubuat sekarat, sekarang tinggal giliranmu. Nah itu yang menjadi validasinya sob dari Ethan Baron. Lalu bagaimana dengan Luffy? Ya jelas Luffy adalah seorang yang secara terang-terangan membunyikan lonceng Ox Bell kala itu ya sebagai tanda perlawanan terbesar bagi pemerintahan dunia. Luffy sendiri di muda nikahnya bahkan sedari awal sudah bertarung menghadapi salah satu Gorosei yakni Saturnus kan. Pertempuran itu menjadi mengesankan lagi karena durasi waktunya itu sangatlah lama hingga para Gorosei lain itu datang dan mereka awakening di sana. Nah Luffy sendiri di muda nikahnya sejak awal kekuatan buaya iblis itu memang paling dicari pemerintahan dunia sekaligus paling ditakuti loh. Dia bukan Logia tetapi terkesan Logia. Dia bukan Paramecia tetapi juga terkesan Paramecia, dan itu adalah mythical Zoan spesialnya Hito Hitonomi. Nah, tetapi meskipun Zoan, kemampuan yang paling mengesankan darinya itu adalah imajinasi yang tak terbatas. Semakin liar cara berpikir Luffy, semakin liar pula kekuatan yang dihasilkan. Jika Luffy memikirkan helikopter, mungkin Nika akan jadi helikopter tuh. Adik bagaimana Luffy sudah membuat Kizaru sendiri tergeletak di sana karenanya dia juga membuat Rob Lucci itu mati kutu di sana kan. Pertempuran Luffy benar-benar mengesankan. Dia ini bahkan sempat-sempatnya membuat banyak lelucon dalam tekniknya itu loh. Banyak yang mengesankan darinya adalah bahwa Luffy itu mampu beraliansi dan mendatangkan teman-teman di sampingnya untuk bertempur bersama. Nah kita tahu dalam ending saga Egghead ini Luffy sendiri mendadak dikejutkan dengan kedatangan Dory dan juga Brogy kan. Mereka itu adalah para raksasa legendaris di Pulau Elbaf sendiri dan dia datang untuk menjemput Luffy. Nah sekarang bayangkan sob, jika Dragon, Bonnie dan Luffy bersatu apa yang akan terjadi tuh. Menghadapi para Gorosei sepertinya mereka akan mampu menghadapinya. Bahkan Dragon juga konon kabarnya dikenal sebagai pengguna haki raja sangatlah spesial dan kuat kan. Wah itu akan jadi menarik jika dia bertemu dengan Topman Valkyrie dan juga pengguna haki pula. Di dunia baru sekarang ini ya lagi kacau-kacaunya dan pesan Vegapunk juga sudah masuk dan diterima oleh para orang-orang bajak laut dan angkatan laut. Mereka pasti kaget tuh dan bahkan banyak yang tidak akan menyangka jika Vegapunk akan mengatakan jika dunia akan segera tenggelam ke dasar lautan. Wah ini sungguh ngeri kan, dan dia akan mengungkapkan kebenarannya sebenarnya apa yang terjadi. Karena sejauh ini Vegapunk juga mengatakan dua dosa besarnya kan. Mungkinkah jika salah satunya adalah Mother Flame dan itu digunakan para Gorosei itu waktu yang sama seperti lulusnya Kingdom itu. Semua bisa saja terjadi. Itulah kenapa jika Im sama melakukan itu dan muncul lagi dalam beberapa chapter One Piece mendatang, itu akan menjadi sebuah hal mengerikan sih. Karena sekarang ini harapan angkatan laut dan Wall of Government itu hanyalah pada Gorosei sendiri. Karena 30.000 armada besar angkatan laut ditambah Kizaru kala itu belumlah cukup kuat untuk menjatuhkan Mugiwara Luffy sebagai Nika. Nah lalu bagaimana aksi mereka ke depannya nanti? Nah sekarang ini dengan cerita bahwa Bonnie pun juga akan ikut ke Elbaf ini akan menjadi sesuatu menarik untuk dua raksasa ini kan. Dan lihat nih dari jenis bounty mereka itu sudah sangatlah mengesankan. Nah sepakat gak kira-kira nakama semuanya? So terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan akan kita usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.